Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 14 April 2025, udah mendekati pertengahan bulan April ya, jadi nggak terasa banget. Memang kondisi dari pasar saat ini kita masih wanti-wanti impact daripada Donald Trump yang masih memberikan keputusan terkait dengan tarif pajak yang dibebankan ya, dan sekarang masih ada negosiasi dengan banyak negara sehingga untuk kepastiannya kita masih akan menunggu seperti apa karena ini akan sangat berdampak kepada makroekonomi, ekonomi global, dan tentu saja karena ada kelonggaran saat ini, ya ada penundaan tarif pajak yang diberlakukan oleh Donald Trump, ini membuat market sempat sedikit bereaksi positif dalam 3 hari atau 4 hari terakhir. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, hari ini kita akan dapat data yang cukup penting dari Jepang, ada industrial production. Ini bakalan mempengaruhi market Asia ya, yang akan buka nanti jam 9 WIB. Kemudian juga akan ada rilis data One Year Consumer Confidence Expectation dari Amerika Serikat, akan rilis datanya jam 10 malam nanti. Sementara Cina juga akan merilis data ekspor import di jam 12 malam. Beberapa data tersebut mungkin akan menjadi permulaan yang baik untuk pergerakan market forex dan juga gold untuk perdagangan hari ini. Teman-teman, kita akan lihat ya beberapa berita yang cukup penting. Pertama adalah hasil research dari Grayscale ya, yang menjadi topik adalah tentang tarif yang pertama, kemudian potential stagflation, dan juga gimana potensi adopsi Bitcoin gitu. Yang pertama adalah tentang tarif. Kita tadi sudah membahas sedikit tentang tarif. Ini masih menjadi hal yang sangat penting, di mana barang-barang berupa import yang masuk dari luar negara Amerika Serikat itu tentu saja akan dikenakan tarif. Tujuannya untuk apa? Donald Trump pengen berdikari. Dia pengen Amerika Serikat tidak bergantung dengan negara-negara yang lain, termasuk Cina di dalamnya yang sekarang ini mendominasi perekonomian, ya mendominasi tentang ekspor gitu. Makanya Amerika Serikat melihat, wah kita udah ketinggalan jauh nih dari China, kita harus sedikit melakukan perubahan, dan akhirnya mereka mencoba untuk memaksimalkan gimana produksi barang-barang lokal Amerika Serikat ya, supaya bisa diperdagangkan dan lebih banyak diserap oleh penduduk Amerika Serikat itu sendiri gitu. Makanya diberlakukan tarif supaya barang-barang import itu harganya lebih mahal gitu, sehingga bisa orang-orang masyarakat itu lebih memilih barang-barang lokal Amerika gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah potensi stagflasi, di mana kalau import lebih sulit, maka otomatis akan banyak toko-toko di sana, kemudian juga ya retail ya teman-teman, itu banyak yang kena impact ya, perekonomian bakalan melambat, dikawat dikhawatirkan terjadi stagflasi, di mana ekonomi stagnan. Artinya perputaran ekonomi sulit, tapi inflasi masih cenderung tinggi. Nah, ini adalah situasi yang berpotensi terjadi ke depannya. Makanya ketika Donald Trump kemarin menaikkan tarif pajak, itu dia sempat mendorong juga untuk bank sentral supaya segera menurunkan suku bunga. Karena ada potensi stagflasi yang terjadi dan ini tentu saja akan dicari jalan tengahnya gitu. Itu stagflasi. Yang terakhir adalah Bitcoin. Gimana potensi Bitcoin bisa bermanuver sama seperti gold sebagai salah satu aset yang bisa menjadi alternatif ya, di luar gold. Tapi kalau kita lihat secara realita, saat ini gold sudah create new all time high. Bahkan kemarin kalau teman-teman nonton beberapa video yang cukup viral ya, kayak di Cibonang, bener ya, di Cibonang itu orang-orang berlarian teman-teman ke eh, retail emas ya, ke butik emas gitu. Tujuannya untuk apa? Buat antri beli emas. Bahkan di captionnya ditulis dari jam 3 pagi orang-orang sudah antri buat beli emas. Bayangin teman-teman, ini merupakan sebuah apa ya, sesuatu yang menurut saya
menjadi unik gitu melihat kondisi dari perekonomian sekarang yang cenderung lesu, nilai tukar rupiah yang anjlok bahkan sampai ke 17.000 atas dolar, dan ini membuat banyak orang khususnya mereka yang punya duit ya yang menyimpan rupiah itu banyak yang menukarkan menjadi emas gitu. Dan ternyata ini sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Bahkan berita tanggal 11 April itu udah 3 hari emas itu laku. Jadi peningkatan gerai-gerai yang jual emas, galeri emas itu tiba-tiba melonjak ya permintaannya gitu. Dan ternyata ini nggak cuma terjadi di Indonesia. Fenomena ini terjadi juga di luar, di mana banyak orang yang sekarang sudah beralih membeli emas, teman-teman, termasuk juga beberapa koin ya, stable coin yang di backup dengan emas itu. Jadi kayak PAXG dan juga XAUT ini adalah dua koin kripto yang di pack satu banding satu dengan emas, yang tentu saja teman-teman bisa beli di beberapa exchange yang sudah menyediakan dua koin ini gitu. Impact daripada kenaikan XAU atau gold ya yang sudah create new all time high, yang menurut saya menjadi sebuah indikator bahwa perekonomian sekarang tidak baik-baik saja. Itu hasil research dari Grayscale. Next kita akan lihat beberapa berita yang lain terkait dengan Swedish lawmaker atau pembuat kebijakan dari Swedia atau mungkin DPR-nya lah. Di mana salah satu anggota parlemen Swedia mendesak pemerintahan untuk membentuk cadangan Bitcoin di tengah pergeseran ekonomi global ya. Nordin meminta pemerintah Swedia untuk mempertimbangkan menahan Bitcoin yang disita sebagai aset cadangan tanpa biaya pembayaran pajak. Ini menarik, teman-teman, karena memang adopsi Bitcoin di banyak negara saat ini terus terjadi, terus mengalami peningkatan. Dan Swedia nampaknya udah melihat hal tersebut ya, di mana Bitcoin ini bisa menjadi salah satu potensi aset untuk hedging gitu. Jadi beberapa kasus terkait dengan kejahatan yang terjadi di Swedia itu kan ada juga Bitcoin-Bitcoin yang mereka tahan. Nah, itu mereka coba untuk jangan jual dulu lah istilahnya seperti itu. Ini merupakan sebuah berita yang bagus. Nah, kita sedikit balik ke Amerika ya, di mana dalam 2 hari terakhir itu beritanya 100 negara sudah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif. Nah, kali ini udah meningkat menjadi 130 negara. Ini berarti banyak negara yang mengalami ketergantungan dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif. Ya, jadi bisa dibilang ekspor tujuan ke Amerika Serikat di berbagai negara itu cukup baik. Ya, kalau nggak salah Indonesia juga kemarin ketar-ketir terkait dengan tarif ini. Kenapa? Karena Indonesia itu sekarang bersaing dengan banyak sekali negara di Asia Tenggara. Jadi artinya produk-produk asal Indonesia itu kan banyak yang diekspor ya ke Amerika, ke berbagai negara di Uni Eropa juga gitu. Kenapa? Karena kita ini bersaing sekarang dengan Vietnam, kita bersaing dengan Thailand gitu. Jadi kalau Indonesia mengandalkan hanya di dalam negeri, otomatis daya beli masyarakat Indonesia terkait dengan produk lokal itu cenderung lesu, lemah ya. Kenapa? Karena barang-barang import asal Cina di Indonesia jauh lebih murah gitu. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri negara apa namanya barang-barang produk itu produk lokal ya itu justru kurang laku dibandingkan dengan produk import. Kenapa? Karena ada harga. Ya, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia sekarang sedang turun sehingga boro-boro beri produk mahal. Ya, mereka justru pilih beli produk yang murah karena ya terbatas uangnya, teman-teman. Gitu. Nah, otomatis produk-produk lokal ini paling bagus diserap ke market yang lebih besar, contohnya Amerika Serikat. Gitu. Makanya barang-barang ya katakanlah produk-produk seperti sepatu mungkin atau apparel sport itu lebih banyak diekspor ke Uni Eropa dan juga ke Amerika Serikat gitu. Karena yaitu daya beli di Indonesia sendiri kurang gitu. Dan ini ternyata terjadi di 130 negara juga gitu. Jadi makanya akhirnya banyak yang mencoba untuk melakukan negosiasi kembali terkait dengan tarif Trump ini gitu. Nah, pembaruan terbaru adalah Trump mengatakan bahwa dia akan memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan tarif chip pada hari Senin. Artinya hari ini. Gitu. Jadi pada hari Sabtu kemarin Trump diwawancarai, katanya dia akan memberikan
apa namanya, pernyataan resminya terkait dengan administrasi semikonduktor, di mana di dalamnya itu adalah chips dan lain sebagainya gitu. Kalau kita lihat dari apa namanya, beberapa produk ya yang berfokus pada semikonduktor, ini banyak sekali ya teman-teman perusahaan-perusahaan yang bakalan terdampak. Rata-rata sih perusahaan teknologi ya kayak Nvidia, AMD, kemudian Marvell, Broadcom, lalu ada Qualcomm, ada Google, Meta, Apple, Microsoft dan kawan-kawan yang tentu saja ini punya peluang bagus teman-teman. Peluang bagus untuk apa? Untuk saham-saham Amerika Serikat yang kemungkinan bakalan mendapatkan penundaan atau tarif khusus lah untuk barang-barang chip yang berupa chip ya gitu. Sebelumnya sih Donald Trump sudah bilang kalau mereka itu kemungkinan akan menetapkan tarif yang berbeda. Jadi tidak akan disamaratakan dengan tarif yang berhubungan dengan goods ya dengan apa namanya barang-barang konsumsi seperti itu. Jadi ya untuk perusahaan yang berhubungan dengan teknologi ini kemungkinan bakalan mendapatkan sentimen yang baik. Kemudian juga Donald Trump mengatakan di laman Truth-nya itu untuk siap-siap menunggu pertemuannya dengan Nayib Bukele ya, Presiden El Salvador, membahas terkait dengan masalah terorisme, kemudian juga masalah kemanusiaan, masalah imigran gelap. Nah ini masih ditunggu nih, katanya sih akan bertemu di hari Senin ya. Dia udah nggak sabar menunggu di hari Senin. Itu Donald Trump akan ada beberapa perbincangan hari Senin, jadi mungkin hari Senin ini bakalan cukup penting untuk kita dan rawan sekali terjadi berita-berita yang tiba-tiba gitu. Kemudian US Electronic Tariff ini merupakan sebuah langkah kecil ya yang disebut sebagai Tiongkok. Jadi Cina sendiri itu sekarang sudah menetapkan tarif import dari Amerika Serikat ke Cina itu kenaikan sampai 145%. Ngeri banget, teman-teman. Nah, meskipun Amerika Serikat memberikan pengecualian untuk produk berupa smartphone, tadi ya komputer, chip, dan juga electronic goods lainnya, namun ini dinilai hanya langkah kecil. Ya, langkah kecil yang mana ibaratnya sebuah api yang udah besar gitu ya, kebakaran gitu. Amerika Serikat baru memadamkan apinya dengan jumlah kecil gitu. Jadi nothing lah bagi Cina dan Cina masih akan tetap tegas sepertinya dengan mereka punya kedaulatan gitu. Mereka nggak pengen mereka mendapatkan intervensi dari Amerika Serikat terkait dengan apapun. Mereka nggak akan gentar ya melawan Amerika Serikat dalam perang dagang kali ini gitu. Jadi benar-benar Cina sekarang udah mulai tidak takut gitu. Memang dari dulu tidak takut sih, tapi sekarang keberaniannya lebih besar gitu. Nah, terkait dengan China call on US completely cancel ya. Katanya tarif imbal balik sepenuhnya gagal. Teman-teman, gagal menemui perbincangan karena mereka gagal dalam pembicaraan gitu. Jadi bisa dibilang perang dagang akan berlanjut sampai ke depannya. Oke, itu sekilas kita cek juga untuk Fed Rate Monitor Tools terkait dengan potensial Fed memangkas suku bunga. Sementara sih nggak berubah, ya ada kemungkinan sekitar 83% The Fed akan menahan suku bunganya di 4,5% dalam pertemuan FOMC ke depan. Itu sih semua berita-berita terkait dengan pasar. Sekarang mari kita cek gimana peluang dari Bitcoin. Kita mulai dulu dari indeks dolar. So far indeks dolar di perdagangan terakhir itu mengalami penurunan ya. Indeks dolar turun, nilai rupiah terhadap dolar enggak turun, justru malah naik. Kemudian emas rally, S&P 500 kemarin mendapatkan hal yang positif. Semoga hari ini juga masih bisa positif sehingga itu bisa men-trigger Bitcoin dan kawan-kawan mengalami tren positif. Sementara ini Bitcoin berada di kisaran 84 ribuan something. Bitcoin dominance naik 10%, tiba-tiba melonjak ke all time high. Bitcoin dominance masih sangat kuat, altcoin mulai merah
kecuali beberapa koin seperti Tron ini naik 2,76%. Emang agak lain, Tron ini dia sering lawan arus. Kemudian Pin Network juga so far so strong ya. Pin Network dan Tron yang saya pantau ini masih lumayan oke. Kalau dari Bitcoin-nya sendiri, kita melihat kemarin closing untuk daily time frame Bitcoin itu lumayan baik ya. Bitcoin bisa di atas dari 84.000 level yang kita sudah wanti-wanti kemarin, dan ini mengisyaratkan tren yang cenderung baik pada Bitcoin. Hari ini ada sedikit koreksi. Bitcoin meskipun sempat naik ke 86.000 di perdagangan kemarin. Saat ini Bitcoin sudah breakout dari descending channel pattern, dan di sini kita expect ada peningkatan lebih lanjut pada harga Bitcoin. Meskipun itu merupakan peningkatan jangka pendek saja, kita nggak terlalu expect pergerakan Bitcoin naik tinggi. Sementara ini volume perdagangan di weekend kemarin lumayan baik, terus juga smart money masih kosong. Ya, smart money-nya kosong. Kalau kita lihat dari perdagangan 1 jam, ini memang kelihatan masih ada ya, masih ada perdagangan yang aktif. Tapi kalau kalian perhatikan ini sudah menurun, teman-teman, sejak hari Jumat sampai dengan hari Senin kali ini, volume smart money terus mengalami penurunan. Volume perdagangannya juga nggak terlalu gimana-gimana sih, masih ada tapi nggak besar-besar banget. Nah, ini tadi ya Bitcoin tiba-tiba drop crash sampai kisaran 82.900. Beberapa teman-teman di komunitas Telegram panik, kok bisa marketnya turun tiba-tiba. Ya itu, ini volatilitas karena menjelang closing untuk weekly hari ini gitu. Kalau kita perhatikan sih sementara ini masih melihat gimana buyer dan seller bertarung. Sementara ini pergerakan Bitcoin masih belum jelas juga secara jangka pendek bakalan kemana. Namun kalau kita sedikit review ya untuk closing weekly time frame Bitcoin, jika Bitcoin mampu mempertahankan area 84.000, ini bakalan menjadi bullish engulfing untuk Bitcoin. Dan ini merupakan sinyal yang bagus. Apalagi ada volume perdagangan yang cukup mendukung dan peningkatan volume smart money yang masuk di minggu ini, di closing minggu ini itu bakalan menjadi sebuah katalis yang baik untuk market. Jangan-jangan Bitcoin punya opportunity untuk mengalami tren kenaikan gitu. Jadi kalau dari perspektif saya, kalau Bitcoin mampu mempertahankan 84.000, ini bakalan menjadi kelanjutan tren yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di time frame daily. So far sih ini udah breakout ya, which is ini good news. Tinggal nunggu closing aja untuk weekly and daily hari ini gitu, dan volume smart money belum terlalu masuk di daily ya. Artinya whales yang memperdagangkan saat ini masih dalam kapasitas yang kecil. Sementara di time frame 4 jam, pergerakan dari whales memang terlihat, namun dari segi buyersnya masih belum terlalu strong untuk saat ini. Gitu. Jadi ya kesimpulannya adalah Bitcoin berpeluang bergerak positif dalam beberapa waktu ke depan, namun positifnya itu tidak impulsif. Jadi tidak ngepam tinggi dalam jangka waktu pendek. Kemungkinan dia akan naik secara bertahap saja, teman-teman. Yang berarti adalah kalau hal tersebut terjadi, maka kemungkinan ini adalah proses retracement saja. Artinya ini bukan fase kuat untuk kita melihat bullish yang strong gitu. Jadi ini kemungkinan hanyalah retracement sesaat saja, dengan potensial menurut saya adalah 88.000, dan next target kalau bisa tembus adalah 92.000. Itu masih sama, masih berlaku untuk sementara ini. Itu sih. Jadi intinya kalau kita presentasekan ya, probability untuk Bitcoin naik itu mungkin sekitar 60 sampai 70% saja gitu. Dengan posisi saat ini, apalagi ada perang dagang penuh dengan ketidakpastian, segala sesuatu masih bisa terjadi secara mendadak. Jadi jangan terlalu confidence, tetap berhati-hati karena situasinya sekarang masih cenderung belum aman. Itu aja deh paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas di Telegram. Untuk teman-teman yang punya Telegram, yang pengen untuk join, feel free to join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.